Oh iya. Tuhan, ingatlah akan belas kasih-Mu dan kuduskanlah para hamba-Mu dengan perlindungan-Mu yang kekal. Sebab bagi merekalah Kristus Putra-Mu menetapkan misteri Paskah dengan menumpahkan darahnya. Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Sebagai taruk, hamba Yahwe tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah
dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu, Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu.
Bebaskanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita.
Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta keraiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Yesus
Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, kata Yesus kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, Akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menetakannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepada aku? maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk.
Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, Bukan. sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah Imam Agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu yang telah kukatakan. ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan Yesus? Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam.
Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar, mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, demikian terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus, "Orang Yahudi kah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu?
Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? Mereka pun berteriak, Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini. Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya,
ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala, Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkora, dalam bahasa Ibrani Golgota.
Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja Yahudi, tetapi ia mengatakan, Aku Raja Yahudi. jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa
segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain mengatakan, mereka akan memandang Dia
yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak murni dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Evangelica dicta deleantur nostri licta. Saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak, Shalom Alaikum. Bukan karena panitia lupa menyediakan kembang-kembang, bukan karena panitia lalai menyediakan dekorasi, dan tidak ada yang salah dengan panti imam. Kalau sekarang kamu melihat kepada panti imam yang ada di depan, ini lain sekali daripada biasanya. Setiap hari Minggu, meskipun sedang warna ungu, entah Prapaskah, entah Advent, tetap masih ada sedikit perhiasan dari kembang, dari tanaman, hijau-hijauan maupun bunga-bunga. Tetapi hari ini, bahkan altar pun yang biasa ditutup dengan kain putih yang bagus, ada lilin sebelah kiri dan sebelah kanan, ada salib di bagian tengah, ada kembang-kembang di sekelilingnya, tidak ada apa-apa. Saudara-saudari, kalau kamu sekarang melihat kepada altar benar-benar telanjang, benar-benar tidak ada apapun, gereja mau mengajari umat katekese lewat mata, pengajaran lewat mata, bahwa lihatlah, seperti itulah
baginda junjungan kita Yesus Kristus. Sebagaimana diceritakan dalam kisah sengsara hari ini, beliau disalibkan sampai sehabis-habisnya. Dan ini dilambangkan dengan altar yang benar-benar sehabis-habisnya. Tidak ada yang tersisa lagi padanya. Bahkan di bagian terakhir pun, ketika orang-orang ingin mematahkan kaki mereka yang disalibkan, ada seorang prajurit yang kemudian menusuk lambung Tuhan Yesus. Pada waktu itu beliau sudah meninggal dunia. Dan diceritakan keluar air serta darah. Itu yang kemudian dibentuk di dalam patung ataupun ikon ataupun gambar suci kerahiman Allah. Dan puji Tuhan kita memilikinya. Kalau kamu lurus dari tenda ke sebelah sana ada patung yang namanya patung Yesus kerahiman ilahi yang memancar dari hatinya air dan darah yang membasuh dan membuat dosa-dosa kita terampuni. Saudara-saudari, dua hal ingin kuajak kepadamu untuk merenungkan sejenak peristiwa Jumat Agung. Hal yang pertama, manusia itu jahat banget ya. Manusia itu tega-teganya. Manusia itu sering tidak punya hati. Manusia itu benar-benar kejam, brutal, jahat kepada sesamanya. Kalau kita melihat adegan-adegan yang tadi dibacakan, dinyanyikan dengan bagus dalam pasio kisah sengsara Tuhan, jahat sekali. Dan Yesus Kristus Tuhan telah menerima kejahatan demi kejahatan, bahkan yang paling buruk pernah beliau alami. Kenapa demikian? Yang pertama karena beliau mau menjadi teman bagi kita. Beliau tahu manusia banyak sengsaranya. Dan dunia penuh manusia-manusia jahat dan kadang-kadang kita menjadi korbannya. Anak-anak muda, kalau kamu dirundung atau menerima bullying, dibully teman-temanmu, dengarkan cerita pasio tadi. Yesus Kristus dibully melebihi kita semua, disakiti melebihi kita semua. Maka kekuatan yang datang dari Tuhan akan menguatkan setiap dari kita yang mengalami bullying, yang mengalami kekerasan, yang mengalami kejahatan, yang ditipu teman sendiri, yang ditipu orang lain, yang ditikam dari belakang oleh teman kita sendiri. Yesus Tuhan mengalami itu semua. Maka itu kita kemudian melihat sisi sebaliknya. Manusia itu kalau jahat kok jahatnya minta ampun. Artinya ini perlu menjadi renungan bagi kita. Ternyata kejahatan dampaknya demikian. Satu orang yang kita jahati ekornya panjang. Ambil contoh sedikit dari kurban Kristus. Satu orang yang dijahati, Yesus dari Nazaret. Tapi kamu coba bayangkan dampaknya pada murid-muridnya yang kemudian lari tunggang langgang pergi kocar kacir. Belum mamanya. Ketika baginda Yesus yang telah dalam wujud jenazah diturunkan dari salib, Bunda Maria memangku jenazah Yesus.
Kamu bisa membayangkan bagaimana pedihnya dan sakitnya hati seorang ibu yang melihat anaknya mati lebih dahulu, bahkan dalam keadaan yang hancur-hancuran seperti itu. Jadi pelajaran pertama yang hendak kuajarkan kepadamu, ingat, kalau kamu jahat, tidak hanya satu orang yang dirugikan. Ingat, kalau kamu menipu orang, dia punya istri, punya anak, punya cucu, panjang ceritanya. Hal pertama yang dapat kita pelajari dari Jumat Agung, jangan jahat kepada orang. Sebab jahat kepada orang, panjang akibatnya, banyak orang yang mengalaminya. Nomor 2, yang terakhir, pelajaran iman tentang penebusan. Banyak orang sulit membayangkan ajaran tentang penebusan. Tapi aku mencoba membahasakan dengan bahasa Jepang, jelas dan gampang, supaya kamu paham apa maknanya penebusan. Penebusan kira-kira dalam bahasa Jepang demikian. Yang satu mati supaya yang lain bisa hidup. Yang satu mati supaya yang lain bisa hidup. Itulah penebusan. Mungkin ada orang yang bertanya dalam hatinya atau bahkan mungkin ngeyel. Loh, kalau orang jahat kan yang dihukum yang jahat. Kenapa orang lain yang harus mati menanggung yang satu? Tidak masuk akal. Saudara, ajaran tentang penebusan ini sangat masuk akal. Dan kita lihat di dalam hidup sehari-hari. Ingat, penebusan itu apa? Yang satu mati supaya yang lain bisa hidup. Yang satu itu mati supaya yang lain, yaitu kita, bisa hidup. Itu penebusan. Kok sulit dipahami, Rama? Tidak sulit, saudara. Dalam hidup sehari-hari yang jasmani, penebusan terjadi rohani. Tapi dalam hidup sehari-hari secara jasmani, kita mengalami penebusan tanda petik. Yang satu mati supaya yang lain bisa hidup. Kamu sehari-hari makan, apa itu makan nasi, apa itu makan sayuran, apa itu makan hewan-hewan, mulai dari sate kambing, atau opor ayam, ayam goreng dan seterusnya. Aku tanya kepadamu, adakah di antara kamu yang makan kambing hidup-hidup? Miring otakmu. Adakah kamu yang makan opor ayam, ayamnya masih petok-petok? Kuadrat miringnya. Apa artinya? Dari pengalaman hidup sehari-hari kita bisa menangkap penebusan itu seperti itu. Ayam ini mati supaya aku yang makan hidup. Kambing ini mati supaya aku yang makan hidup. Itu penebusan dalam pengalaman sehari-hari kita lihat. Jadi mudah sekali membayangkan ajaran tentang penebusan. Itu kita alami sehari-hari. Ayam, bebek, kambing, sapi, bahasa Jermannya dipencit, mati. Bahasa Inggrisnya paeh. Supaya yang mati tadi membuat yang makan menjadi hidup. Jadi penebusan itu bukan satu ajaran yang aneh, maka dalam perbandingan sederhana yang jasmani itu, secara rohani kita kemudian bisa mengatakan yang satu itu mati supaya yang lain, aku, kamu semua hidup. Itu yang kita syukuri hari ini. Shalom alaikum.
Mari kita berdiri untuk mengucapkan doa umat meriah. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa bagi gereja Allah yang kudus, agar Allah dan Tuhan kita berkenan mendamaikan, membimbing, dan mempersatukan gereja di seluruh dunia, agar Tuhan memimpin hidup kita dalam ketenangan dan kedamaian, sehingga dapat memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu di seluruh bumi tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk Bapa Suci kita Sri Paus Fransiskus, agar Allah dan Tuhan kita yang telah memilihnya menjadi uskup bagi gerejanya yang kudus, memberinya kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan ketetapan-Mu. Dengarkanlah doa kami dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristen yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa untuk uskup kita Antonius, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh dunia, dan untuk seluruh umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami para pelayan-Mu, semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa untuk para calon baptis, agar Allah dan Tuhan kita membuka telinga mereka dan melapangkan kerahiman-Nya, sehingga segala dosa mereka dihapuskan dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita, berkat pembasuhan kelahiran kembali. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota baru. Tambahkanlah iman dan pengetahuan para calon baptis, agar dengan dilahirkan kembali melalui bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak-anak angkat-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa untuk semua orang yang percaya akan Kristus, agar mereka yang hidup benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang satu. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mempersatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, agar mereka yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipadukan oleh keutuhan iman dan disatukan oleh ikatan cinta. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa untuk umat Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, agar Allah dan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta akan nama Tuhan dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengan murah hati, dengarkanlah doa gereja-Mu, semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan
mencapai kepenuhan penebusan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, agar berkat terang Roh Kudus, mereka juga dapat memasuki jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami, agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa untuk mereka yang tidak mengenal Allah, agar dengan mengikuti hati nurani yang benar, mereka menemukan jalan menuju Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia yang selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Kami mohon, bantulah agar dengan mengatasi segala rintangan, mereka mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang beriman, sehingga mereka mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa untuk semua pemimpin negara, agar Allah dan Tuhan kita mengarahkan budi dan hati mereka seturut kehendak-Nya kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Dampingilah para pemimpin negara, agar berkat bantuan-Mu terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar Allah membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan orang mati. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa penderitaan sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua orang yang berada dalam kesesakan bersuka cita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita menghadap pintu utama untuk penghormatan salib.
Inilah kayu salib, di sini bergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Inilah kayu salib, di sini tergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Inilah kayu salib, di sini bergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Nyanyilah. Nyanyilah. Salib suci dan mulia, kayu salib utama.
memanjatkan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita sebagai doa paling utama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
kebangkitan Kristus yang mulia. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar dengan mengambil bagian dalam misteri ini, kami dapat hidup penuh bakti kepada-Mu selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Setelah didoakan, umat meninggalkan gereja dengan tenang dan tertib. Jadi tidak seperti hari-hari biasa kalau minggu kita boleh rame-rame bercakap-cakap dan seterusnya. Hari ini adalah hari sengsara dan wafat Tuhan. Sebisa mungkin kita tidak saling berbincang jika tidak ada keperluan, karena memang begitulah tata cara kita. Jadi tidak ada yang ketawa-ketawa, tidak ada yang klakson-klaksonan, tidak ada berbincang-bincang, tapi kalau dibutuhkan boleh sekedarnya. Mari kita menundukkan kepala mengakhiri ibadat suci ini. Bagi umat-Mu ini ya Tuhan, yang telah menghormati wafat putra-Mu dalam harapan akan kebangkitan, kami mohon kiranya turunlah berkat melimpah, datanglah pengampunan, hadirlah penghiburan, tumbuhlah iman yang kudus, dan terjaminlah penebusan yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.